Mas di rumah ya, Mas nginap ya gitu. Enak baby. Enak baby. Jangan sensor. Yang mungkin ada yang lebih vulgar, makasih lukisannya gitu udah menjadi bahan colianku gitu kan, misalnya kayak gitu. Kita kan nggak tahu. Kan bisa aja melihat, kalau pengen lihat perempuan telanjang kan bisa aja kau sebagai perempuan bercermin gitu. Nanti kasih tahu ya aplikasi apa. Nanti minta kontak bapakmu ya. Aku No way. kirimin link gitu. Jangan itu. Merekam keseharian perempuan melalui lukisan bersama Catherine Manurung. Nih teman-teman, saya kenalkan Catherine Manurung adalah seorang pelukis. Pelukis, jenis lukisannya vulgar-vulgar gitu lah. Ya kawan-kawan bisa lihat, cek di Instagramnya Catherine Manurung, Catherine_Manurung. Silahkan cek ya. Selamat datang Kay. Terima kasih udah hadir. Sehat ya Kay? Sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah. Oke, udah lama kita tidak ketemu Kay. Kita akan bincang-bincang seputar bagaimana seorang Catherine Manurung gitu, merekam, mendokumentasikan, menceritakan segala sesuatu kehidupan sehari-hari perempuan. Ya mungkin ini kisah pribadi atau teman atau apa yang dilihat di sekitar dan merekamnya gitu, mendokumentasikan dalam sebuah lukisan. Iya sih, emang lukisan-lukisanku, lukisan kayak itu emang motivasinya itu datang, motif tersembunyinya itu datang. Motivasi Mario Teguh ya? Oke. Itu datang tuh memang dari diri sendiri pribadi. Aku kan banyak ngangkat tentang self love. Self love itu kayak mencintai diri sendiri, bukan kayak memang mencintai diri sendiri. Self love, terus aku sisipin beberapa di dalamnya juga hal-hal yang aku ikutin, contohnya penjualan anak atau penjualan perempuan dan lain-lain. Itu sih emang udah dari dulu, coba nggak terlalu aku dalemin karena aku nggak terlalu paham banyak hal kan, karena banyak hal juga kan nggak bisa sembarangan dibicarakan. Karena sembarangan ngomong nggak apa-apa kalau memang banyak hal yang ingin dibicarakan saja kayak gitu. Opini atau pendapat atau asumsi itu nggak salah kan? Iya nggak salah sih, cuman kan dampaknya juga besar ya, salah kata, salah omongan juga dampaknya besar kan. Itu dampak ke mana maksudnya? Ya, contohnya ya banyak orang dipenjara kan karena omongannya. Bukan karena tulisannya? Salah satunya omongan yang jadi tulisan. Ya tadi yang tertarik itu adalah kekerasan atau pelecehan seksual gitu kan. Ini seperti itu ya yang sering direkam dalam sebuah lukisan. Walaupun kadang banyak orang yang tidak paham nih dengan gambar-gambarmu, dengan lukisan-lukisanmu gitu. Banyak yang berasumsi bahwa lukisan itu vulgar, seksual gitu kan, jorok, porno gitu. Oh iya. Itu bagaimana tuh menanggapinya? Aku bahkan sering ngeluh sama teman kiri kananku, teman-teman dekat atau ya teman-teman kiri kananku kayak, duh aku udah berhenti gambar aja lah ya, gambaranku ini skillnya kurang kata orang. Terus ada yang bilang juga ini terlalu vulgar, habis itu terlalu kamu perempuan kenapa menggambar sesuatu yang seolah permalukan diri sendiri gitu, gambar perempuan telanjang dan secara pribadi aku itu perempuan itu kayak out of the box, kamu apa? Kawan-kawan dia Kayak kamu permalukan dirimu sendiri loh. Tapi enggak, tapi dibalik itu tuh aku gambar yang kayak gini, gambar perempuan, modelnya perempuan atau bagian-bagian tubuh perempuan itu aku ngasih penghargaan sendiri. dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri dan dengan tubuh itu sendiri. Artinya memang nggak perlu dipermasalahkan karena ini bentuk satu penghargaan gitu kan, suatu kasih sayang, suatu kecintaan terhadap diri sendiri, tubuh yang udah diberikan oleh Tuhan itu gitu ya maksudnya. Iya, contohnya yang ini, gambar yang ini baru aku gambar, tapi ini dari isu-isu yang kayak aku termotivasi sama satu
pemintasan ya, teman juga itu bahas tentang tubuh juga, nggak aku sebutin. Tapi emang bahasnya tentang tubuh juga, tentang cara menghargai tubuh dan lain-lain, tentang bagaimana perempuan itu mau nyamaratain standar gitu. Nggak salah sih. Kenapa gimana dia menyamaratakan standar yang misalnya kalau kamu cantik itu seperti ini, kamu pintar itu seperti ini. Itu menurut dirinya sendiri atau gimana? Kayaknya itu standar umum yang nggak ada ditulis, tapi itu emang udah ngelayang-layang. Kan kalau bicara cantik gitu loh, cantik di setiap orang itu kan beda-beda ya, iya kan? Dan orang menurut orang cantik itu beda gitu, baik itu dari perempuannya sendiri, dari laki-lakinya sendiri. Nah yang sama itu adalah misunya kan. Karena apa-apa itu kono gitu kan, apa-apa sedikit-sedikit vulgar gitu. Padahal ini bentuknya apresiasi kan. Ini lebih ke apresiasi sih. Apresiasi ke diri sendiri gitu. Ke diri sendiri. Jadi kadang aku gambar perempuan ya terserah aku, mau aku gambar modelnya kayak gini, mau tinggi, mau gimana itu terserah. Soalnya itu emang menurutku semuanya bagus gitu. Ini kan kalau dilihat nih ya, lukisan-lukisanmu nih gitu. Sejauh ini yang aku pahami, dan kita juga udah pernah kerjasama kan dalam satu project gitu kan, cover buku dan desain baju tiket menuju surga gitu. Walaupun, nah itu yang jadi masalah tuh di situ di Pontianak. Ketika mendengar kalimat atau lukisan atau gambar vulgar, porno, dan itu asumsinya udah negatif gitu. Ya sama kayak judul bukunya si Dewi, pelacur itu datang terlambat, tiket menuju surga gitu. Notis sekali gitu kan. Kan kita nggak bisa batasi orang berpikir. Iya memang nggak bisa. Jadi, yang salah itu kan cuma justifikasinya itu loh. Arahnya kemana? Gimana? Ya enggak masalah kan kalau pemikirannya jorok, kotor, sange gitu kan, enggak masalah. Itu hakmu dan itu secara biologis manusia alamiah sekali gitu. Yang menjadi masalah itu ketika menjustifikasi bahkan menjadi suatu perbuatan melecehkan kan. Oh iya. Termasuk ya kalau komentar-komentar di Instagram, aku ada beberapa postingan yang aku bisukan. Sebenarnya enggak aku bisukan, tapi ngeliat komentarnya udah aku matiin. Itu salah satu. Enggak sekalian orang yang hal yang annoying. Boleh. Atau ada beberapa hal itu DM nggak benar. Ini baru posting ini masih hangat postingannya. Ada DM nggak benar. Itu kan. Kenapa nggak diposting, di screenshot posting gitu kan? Jadi kayak kasus yang kemarin tuh sempat itu kan, Mas di rumah ya, Mas nginap ya gitu. Yang fotografer itu tuh, fotografer modus tuh. Gitu. Modusnya fotografer gitu, tapi PK kan, penjahat kelamin. Enak baby gitu. Jangan sensor. Ada nggak yang DM isinya gini, yang DM di Instagram ya gitu, lukisanmu itu membuatku bergairah. Mungkin salah satu follow teman-teman di Instagram gitu yang nggak dikenal tapi DM-nya seperti itu gitu, yang mungkin ada yang lebih vulgar. Makasih lukisannya gitu udah menjadi bahan colianku gitu kan, misalnya kayak gitu. Kita kan nggak tahu. Enggak sih, mereka lebih ke personal, jarang langsung ngomongin ini, tapi lebih ke personalnya aku ini gitu ya. Aku sering ngancam, beberapa sih aku ancam kayak kalau misalnya ada DM yang jelek gitu aku bilang, ini kalau masih DM aku screenshot ya, aku masukin story. Jadi mungkin kan lebih takut kan. Sebenarnya mau kalau masukin story pun nggak perlu pakai ancam, masukinnya karena itu hakmu kan, karena itu udah DM. Iya. Ya itu tapi iya sih, kau berhak juga gitu. Cuman kan nanti aku nggak mau perpanjang masalah gitu. Pasti akan ada masalah di belakangnya. Itu bisa dibilang kekerasan verbal kan? Iya. Kepada perempuan kan? Lebih ke kayak penghinaan sih kayaknya. Penghinaan. Nah itu sih, tapi kadang-kadang itu ya sekarang netizen yang budiman gitu. Yang budiman itu nggak ada lagi tapi belakangan ini sudah nggak pernah ada gitu lagi. Nggak, udah semenjak kayak udah beberapa bulan lalu ke tahun lalu ya udah nggak terlalu ada lagi. Kalau dulu tuh mungkin karena Instagramku kemarin masih awal-awalnya hangat kan, jadi banyak yang gitu ngelihat gambar kok gini gambarnya, kaget. Atau sebelumnya memang aku nggak post gambar-gambar yang gitu. Sebelum-sebelumnya masih mungkin gambarnya di ranah sopan. Kalau melihat lukisan seperti ini sange sih luar biasa ya. Memang
otak aja kotor sejak dalam pikiran gitu kan. Nggak permasalahkan sih orang mau ngelihat gambar. Aku sih pribadi nggak masalahin kalau ngelihat gambar aku mereka jadi mau dan lain-lain, nggak masalah. Dan itu manusiawi ya? Itu manusiawi, tapi itu tuh nggak akan buat aku berhenti buat gambar, karena itu bukan masalahku, kamu yang ngelihat gambarku gitu. Ada beberapa orang yang memang suka. Contohnya aku suka ngelihat di beberapa aplikasi aku suka ngelihat kalau aku lagi nggak ada kerjaan, aku cari referensi buat gambar. Aku lihat gambar perempuan yang otomatis perempuan telanjang. Nggak mungkin aku nggak lihat dan aku bisa gambar, kan nggak mungkin gitu. Kan bisa aja kalau pengen lihat perempuan telanjang kan bisa aja kok sebagai perempuan bercermin gitu. Tapi lebih after itu ngeliatin. Oh, supaya banyak referensi gitu. Nanti kasih tahu ya aplikasi apa. Ini sejauh ini nih, ini kan banyak fenomena atau tindakan kriminal terhadap perempuan nih belakangan ini di sini gitu. Bahkan yang baru-baru pun video-video vulgar itu sangat viral, salah satu artis sangat viral ketimbang isu-isu yang memang urgen gitu, omnibus law dan segala macam gitu. Sebenarnya kan yang itu yang harusnya viral terus menerus sampai gol kan, ketimbang video-video yang secara pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban si pemilik videonya yang gitu kan. Yang sebenarnya kita nggak perlu heboh itu hak pribadi dia lah. Tanggung juga video-video kayak gitu, cuma muka doang kan, bodoh biar bagus itu. Apa biar ada meme. Kalau nggak gitu nggak ada meme. Jadi ini memang lukisan-lukisan itu memang lukisan yang memang untuk mengapresiasi diri sendiri gitu, tidak ada sangkut paut dengan siapapun. Hal-hal yang aku buat, gambar-gambar yang aku buat itu kayak lebih ke apa yang keluar dari aku sih, pemikiranku, aku gambar gitu. Jadi persepsiku aja, kayak aku dengar isu nih, contoh tentang kekerasan seksual, jadi aku pikir, aku baca beberapa hal tentang itu, jadi aku pengen buat bukan simbol, tapi pengen jelasin lewat gambar itu, tapi gambarnya simpel aja gitu. Tapi menurutku nggak simpel gitu, memang butuh pencernaan yang bagus untuk memahami ya kan pesan-pesan di dalam setiap gambarnya kayak gini gitu. Ini kan dari depan semua ya, wajahnya nggak ada gitu kan. Kalau sekilas sih nggak panjang ya, kayak pohon-pohon aja kan sebenarnya. Ini sih kalau yang ini sih sendiri itu karena gambar tentang berat badan itu nggak ngaruh gitu. Yang ini kan tinggi, ini besar, pendek, berat badanmu. Perempuan kan paling merhatiin tuh berat badan, warna kulit. Itulah berat badan, warna kulit. Sensitif ya? Kalau udah ngomongin berat badan itu kayak, aduh, aku makan nih, aku pengen diet padahal gitu. Padahal itu nggak penting. Penting sih, diet penting untuk kesehatan, tapi bukan artinya berat badan itu buat kita nggak percaya diri. Jadi satu masalah yang besar. Bukan artinya sekarang aku terlalu percaya diri, enggak. Semua orang juga kan berjuang untuk dirinya sendiri gitu. Maksudnya kalau aku berjuang untuk diriku sendiri, kenapa kamu enggak gitu. Apakah dulu pernah mengalami kekerasan seksual hingga muncullah ide menggambar lukisan ini, atau begitu mulai melukis langsung melukis gender kayak gini? Aku secara pribadi sih nggak pernah. Syukurnya itu nggak pernah. Tapi aku pernah dibully itu karena gigi. Ini kenapa gigiku dikawatin? Dulu gigiku maju, jadi semenjak dari SD kena bully sampai SMA. Jadi bully itu ya buat ngerasa tertolak dan lain-lain. Jadi ngerasa kayak jadi anak perempuan tapi kok nggak berguna gitu. Jadi anak perempuan kok nggak dihargain kayak perempuan gitu. Jadi bukan dari rumah, tapi dari bullynya itu dapatkan dari luar gitu. Itu hal-hal sepele sih, hal-hal sepele yang aku dapat, yang akhirnya aku gambar. Intinya balik ke yang pertama tadi, self love. Tapi kan makin kesini aku gambarnya itu makin berbeda-beda, makin variasi, makin kayak mikirin perempuan itu nggak cuman masalah dia pengen cantik aja, nggak. Ada banyak hal gitu, ada banyak hal sulit. Salah satunya Beb, contohnya? Contoh ya,
Kalau dalam keluarga itu sendiri itu orang tua aku mungkin keras kan, jadi dilarang berpakaian ini itu, dilarang gini gitu, harus semuanya manut ke orang tua kan. Jadi bahkan keluar rumah pun dibatasin dan jam keluar rumah dibatasin. Intinya nggak boleh jauh dari rumah. Semisal aku kan jauh dari rumah sekarang ini kan. Ya mungkin tuh nggak tahu jalan kali. Iya itu juga. Mungkin takut sesat. Kan takut nggak tahu jalan. Kayak tadi nyesat. Oh jadi ada beberapa gambar, mungkin kan gambar ini juga termotivasi karena memang di dalam keluarga juga kayak merasa ada tekanan dari keluarga gitu kan. Ya pengen bebas aja berekspresi kan, intinya kayak gitu. Jauh ini aku gambar, orang tua aku nggak tahu genre gambar apa. Wah, anak durhaka. Wah. Aku dengan pintar kalau bawa buku gambar ke rumah itu buku gambar aku, beberapa buku gambar kan, yang aku bawa yang ini di kamar pribadi, yang ini aku bawa di tas, jadi beda-beda buku gambar. Yang aku kasih lihat selalu buku gambar ya, dengan gambar-gambar ya. Gambar-gambar apa aja lah, terserah. Yang penting itu sopan. Apa jadinya kalau sampai orang tua tahu nih, gambar kayak gini? Aku pastiin mereka harus tahu, tapi belum waktunya. Ya, setelah video ini upload nanti orang tua tahu. Nanti minta kontak bapakmu ya. Aku kirim link. Jangan itu. Gambar-gambar kayak gini kan hanya disenangi, banyak yang senang itu yang memang udah open mind kan. Ya, terbuka wawasannya tentang seksualitas itu bagus, baik gitu ya. Aku suka model-model gambar Renaissance, soalnya terus ada patung-patung, model-model patung Athena dan lain-lain. Itu kan coba lihat patungnya, gimana modelnya, patung-patung telanjang yang pose-posenya indah gitu. Jadi aku pengen juga gambar tuh aku gabungin sesuatu yang indah di mataku dengan pose-pose yang indah menurut aku. Indah di matamu kan belum tentu indah di mata orang lain. Karena aku penggambarnya dan tujuan aku untuk gambar kan hobi. Jadi kadang nggak penting buatku apa yang dipikir orang lain, kecuali nih digambar dan ada fee-nya kan, nggak mungkin dong aku ikutin kemauan aku. Otomatis itu ada request ya, by request itu pasti. Jadi kawan-kawan nih, bagi yang suka nikmatin lukisan-lukisan kayak gini nih, sebenarnya banyak kan. Apakah di Kalbar atau di Pontianak nih yang lukis genre kayak gini hanya aku sendiri? Sejauh ini yang aku tahu tuh aku sendiri. Yang laki-laki ada nggak yang vulgar kayak gini? Kayaknya aku pernah tahu ya satu orang laki-laki, tapi kayaknya nggak terlalu terekspos dan gimana gitu. Ada temanku pernah ngepost ya atau nge-tag aku di Instagram dan bilang ini nih sealiran sama kamu gitu. Tapi laki-laki. Tapi kalau perempuan, teman-teman perempuan yang gambar ada, cuma mereka nggak gambar kayak gini sih. Udah berapa banyak lukisan yang kau gambar yang berkaitan dengan seksualitas kayak gini? Kayaknya sih emang banyak, nggak begitu, tapi memang banyak. Karena memang aku gambarnya memang dari dulu gini kan. Cuman dari dulu kan kurang berani gambar, jadi masih kayak tutupin ada kain atau bunga dan lain-lain. Ini masih ada sih beberapa, ada bunga dikasih dan lain-lain, ornamen tetap gitu. Pernah diundang pemerintah untuk gambar kayak gini? Mungkin gambar gini bagus di sel penjara ya, di dinding penjara bagus. Enggak, sebenarnya kalau bicara ini pemerintah kan kadang kalau untuk edukasi seksual itu lebih vulgar. Ya karena aku dulu tuh pernah di PIK, dulu namanya PIK-R ya, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah itu kan banyak alat peraga dan itu real bentuknya, modelnya dan segala macam real gitu. Dan itu disampaikan ke remaja, ya kan, sex educationnya gitu. Dan sah-sah saja gitu. Dan toh yang banyak diprotes itu kan yang kayak gini nih, yang sebenarnya tidak jelas bentuknya tapi dibilang porno gitu. Sebenarnya porno itu kan bukan hal yang tabu ya. Coba lihat di pornografi itu, KBBI misalnya, di pengertian pornografi itu kan bukan mesti hal yang bukan berarti pornografi itu hanya berbau seks gitu. Sama juga kalau sekarang bicara seksual atau seksualitas, ketika dengar kata itu, otak orang-orang itu udah kayak gimana gitu. Padahal kalau bicara seksual atau seksualitas itu udah jelas tuh, di dalam seksualitas itu mencakup keberanian, kesenangan,
reproduksi kebahagiaan gitu kan, ekspresi. Mungkin sih kenapa seksualitas atau hal kayak gitu tuh jelek itu karena emang orang lebih ngeliat ke dampak negatifnya kan Belum berdampak gitu, cuman ngomong. Iya, belum berdampak. Memang orang-orang itu Orang otaknya emang udah langsung ke negatif kayak gitu. seksualitas sejak dalam pikiran ya. Jadi apa yang sebenarnya benar-benar ingin lo sampaikan ke kawan-kawan ini melalui lukisan ini nih? Aku nggak maksain orang lain, tapi aku ngajak aja sih. Ajakan kan artinya bisa ditolak, bisa diterima, ya kan? Namanya juga ajakan. Jadi aku ngajak untuk ini sih, lewatin gambarku tuh, ayo kita percaya diri, ayo kita belajar menghargai badan kita sendiri gitu. Ayo kita bantu perempuan-perempuan lain. Kalau misalnya aku nih nggak bisa banyak bicara hal-hal yang misalnya ya, kalau misalnya ada perempuan kena pelecehan seksual atau kena KDRT atau apa-apa, aku nggak bisa bantu banyak. Bahkan dalam cara nulis sekalipun aku nggak bisa kan, karena nulis kan nggak sembarangan juga. Masa iya aku nulis sembarangan, kan nggak mungkin. Jadi jalur paling aman untuk aku kan gambar, jadi orang bisa menafsirkan gambar itu sendiri tanpa harus aku jelasin. Terus intinya aku mau perempuan itu nggak dilihat dengan biasa-biasa aja gitu, kayak aku gambar kayak gini tapi beberapa orang kayak nggak nge-respect. Aku nggak minta di respect, tapi maksudku jangan ngerendahin juga. Aku gambar kayak gini bukan aku mau dapat attention dari kamu gitu. Aku gambar kan juga karena hobi. Aku gambar mungkin aku bisa dapat peluang kerja dan lain-lain. Nah, pesan untuk kawan-kawan laki-laki nih yang seperti itu gitu. Apa harapanmu kepada laki-laki? Harapan aku sih jangan ini aja sih, jaga mulut aja sih, jaga mulut dan ketikan kayaknya. Karena kita sekarang kan mainnya di sosial media kan, jaga mulut dan ketikan aja sih. Ya kalau mau sange ya urusanmu gitu. Itu aku bodo amat. Mau ngeliat gambar aku kayak gitu pun itu terserah. Yang penting jangan jadikan aku objeknya. Ada kolaborasi enggak nanti ke depannya, pengen kolaborasi dengan penulis mungkin kan, bagaimana penulisnya, naskah penulis itu, tulisannya itu diterjemahkan dalam bentuk lukisan gitu kan, jadi satu buku kan, keren tuh. Kalau begitu sih udah pernah? Pasti mau. Tinggal yang ngajak aja kan. Cuman susah cari penulis yang kayak gini gitu. Dan kemarin sempat gitu, cuman bukan menerjemahkan ini kan, kita kolaborasi bukan menerjemahkan karya-karyanya, tulisan atau cerpennya Kristiawan Balasa yang Tiket Menuju Surga itu kan, karena ada beberapa lukisan K itu di dalam buku Tiket Menuju Surga, tulisannya Kristiawan Balasa gitu. Bahkan covernya pun itu pakai punyamu kemarin. Dan terima kasih banyak udah mau kolaborasi di buku itu gitu kan. Dan teman-teman nih saya promosi ya, bukunya masih banyak kayaknya ada bawa nih. Ada. Ambil gitu. Pelanda disimpan sini. Nah, ini Tiket Menuju Surga ada 2 produk nih, selain buku, baju gitu kan. Nah, ini di dalamnya ada beberapa lukisan K, dan covernya juga ini lukisan K. Kawan-kawan yang minat buku ini bisa kunjungi di Instagram Kabar Baca, DM aja gitu. Oke, makasih banyak ya udah hadir Ya, welcome, sama-sama. Senang sekali nih kayaknya kalau bicara tentang seksualitas kita ini luas sekali dan pengen ngobrol panjang sekali tentang ini gitu, karena aku lagi memang sangat minim nih pengetahuan lu tentang seksualitas. Mungkin di lain, insyaallah di lain kesempatan ya kita bisa ngobrol bareng ya, tapi tetap di ranahnya tentang ini loh, tentang seksualitas gitu loh, karena edukasi ini penting. Apa sih, aku nggak terlalu sama edukasi. Ya paling enggak kita bisa kolaborasi dengan beberapa teman kan yang concern, yang kemarin kita udah ada itu beberapa di perempuan, si Arni juga gitu kan, dan beberapa kawan yang lain. Oke, makasih banyak udah hadir. Senang.